Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli taqwa wal kayfiyati wal ibadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu wa ba'du. Yang pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih bisa sama-sama melaksanakan nikmatnya melaksanakan salat isya secara berjamaah. Salawat serta salam semua terlimpah curahkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlebih kepada para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada kita selaku. Hadirin jamaah sidang salat tarawih rahimakumullah. Pada malam hari ini kita sudah melaksanakan 21 hari melaksanakan ibadah puasa. Kemudian malam ini sudah memasuki hari ke-22 di dalam bulan suci Ramadan, di mana di malam ke-22 ini banyak para ulama yang mengingatkan bahwasanya Al-Quran diturunkan di akhir-akhir bulan suci Ramadan, atau bahkan ada yang mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Seperti halnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qadar di ayat pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami anzalnahu, menurunkan Al-Quran fi lailatul qadar, di dalam Lailatul Qadar. Akan tetapi ada pandangan yang berbeda, ada pendapat yang berbeda dari kalangan ulama di Nusantara. Ulama di Nusantara menfatwakan bahwasanya turunnya Al-Quran berada di tanggal 11 sampai dengan 20 Ramadan, atau lebih kita kenal di tanggal 17 Ramadan. Banyak orang-orang, banyak para kelompok yang mengadakan acara nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Maka ketika saat itu Rasulullah SAW senang sekali untuk menyendiri. Beliau selalu menyendiri di satu tempat yang berada di atas bukit. Nama bukitnya adalah Jabal Nur. Nama bukitnya adalah Jabal Nur. Tepatnya lagi di Gua Hira. Ketika itu Rasulullah SAW selalu menyendiri. Kemudian datanglah seseorang makhluk, datanglah sesuatu yang tidak terlihat rupanya. Kemudian memeluk Rasulullah SAW dengan mengatakan, Iqra, bacalah. Kemudian Rasul mengatakan, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca, kata Rasul. Kemudian orang tersebut mengatakan hal itu 3 kali, Iqra, ma ana biqari, Iqra, ma ana biqari, bacalah, aku tidak bisa membaca, kata Rasul. Kemudian orang itu melanjutkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Sampai kemudian Al-Alaq, orang itu bacakan surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Disitulah Allah turunkan wahyu pertama bagi Rasulullah SAW. Rasul kemudian takut, Rasul kemudian khawatir. Kemudian Rasulullah SAW keluar dari gua karena saking takutnya, berlari berada ke dekapan Siti Khadijah. Kemudian Rasul diminta untuk menyelimuti dirinya oleh Siti Khadijah. Kemudian turunlah wahyu kedua, yaitu surat Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang-orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangunlah dan bergegaslah, rabbaka fakabbir, dan nama Tuhanmu lah engkau agungkan. Maka setelah itu Rasulullah SAW mengumpulkan para keluarganya, bibi-bibinya, paman-pamannya, beserta orang-orang Mekah. Dan saat itu Nabi Muhammad SAW digelari oleh para orang-orang Mekah itu sebagai Al-Amin, atau yang maha terpercaya. Kemudian kalaupun Rasul mengatakan, Rasul berdiri di bukit Safa dan Marwah, Rasul berdiri mengucapkan kepada orang-orang Mekah, bagaimana jika di belakang bukit ini ada orang-orang yang akan menyerang Mekah. Orang-orang Mekah mengatakan, iya kami setuju wahai Muhammad, kami percaya kepadamu. Bagaimana jikalau setelah ini banyak orang-orang yang akan memerangi Mekah? Iya kami setuju, kata orang-orang Mekah. Kemudian Rasul mengatakan, bagaimana jikalau aku pada saat ini dijadikan seorang nabi, aku dijadikan, dipercaya oleh Allah SWT untuk menyampaikan Islam. Orang-orang Mekah, sebagian orang ada yang percaya, kemudian pamannya sendiri dari Rasulullah SAW, yaitu Abu Lahab, tidak mempercayai Rasul. Maka turunlah ayat ketiga atau wahyu ketiga, tabat syada abi lahabi wa tab. Maka disinilah Rasulullah SAW mulai menyampaikan Islam, mulai menerima wahyu, sampai nantinya Al-Quran yang turun hingga sekarang saat ini
yang berjumlah 30 juz, 114 surat, kemudian turun 6.236 ayat, 77.250 perkata, 77.250 kata, dan 1 juta lebih huruf yang berada dalam Al-Quran. Di antaranya ada 6.666 isi kandungan ayat Al-Quran, yang dimana mengandung hal-hal baik, dimana mengandung kisah-kisah Nabi, dimana mengandung kisah-kisah ukhrawi, dan mengandung diantaranya hukum-hukum. Maka dari hukum-hukum ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kewajiban segala sesuatu yang diwajibkan bagi umat manusia dan segala sesuatu yang Allah larang bagi umat manusia. Maka ketika turunnya Al-Quran, salah satu fungsinya untuk kita melaksanakan segala sesuatu yang berada di dalam Al-Quran. Kita berdoa kepada Allah semoga kita dimampukan, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melaksanakan segala sesuatu yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran dan menjauhkan diri dari segala sesuatu yang Allah dilarang di dalam Al-Quran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimis shalah.